Halo guys, perkenalkan nama saya Elfrida Mulyarti dengan NIM 2023-31003. Saya dari program studi bisnis Universitas Tribuana Tuggadewa Malang. Saat ini saya berada di Mahkamah Batu, Desa Bumiaji, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sekarang kita telusuri ya teman-teman. Yuk ikut aku masuk, kita telusuri sama-sama Mahkamah Batu. Kompleks Makam Mbah Batu cukup terkenal di masyarakat Kota Batu. Makam yang berada di Dusun Banara, Kecamatan Bumiaji ini menyimpan 4 jasad leluhur yang dipercaya sebagai tokoh babat alas atau pendiri Kota Batu. Pada awalnya, makam tersebut dikenal dengan sebutan Mbah Wastu atau Mbah Tuhu. Seiring berjalannya waktu, nama itu berubah, disingkat menjadi Batu atau Batu. Nama inilah yang kelak menjadi nama wilayah itu hingga sekarang. Hampir setiap hari, makam Mbah Batu menjadi jujukan para peziarah dari Kota Batu maupun luar kota. Lama-kelamaan, tempat ini berkembang menjadi kawasan wisata religius yang dikelola oleh pemerintah daerah. Di dalam sini itu ada pemakaman para leluhur Kota Batu. Di sini ada tempat pemakaman di dalamnya. Di samping kiri saya adalah salah satu mahkamah leluhur Kota Batu, yaitu Dewi Mutmainah. Terdapat 3 makam, yang dimana itu juga makam tokoh leluhur yang mendirikan Kota Batu. Yang pertama yaitu adalah Dewi Condro Asmoro atau Batu, dan di sebelahnya ada mahkamah leluhur Kiai Naim, dan di sebelah Kiai Naim ada mahkamah leluhur Syekh Abdul Ghanaim atau sering disapa Pangeran Rojoyo. Masing-masing komplek makam ini diberi pagar pembatas dan kelambu putih. Untuk memfasilitasi para peziarah, disediakan tempat beribadah secara khusus. Selain membaca bacaan doa, para peziarah juga kerap membakar dupa sebagai simbol kepercayaan masyarakat Jawa. Di bulan Ramadan, makam ini ramai dikunjungi orang-orang. Selain berziarah, mereka juga berdoa meminta berkat keselamatan. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa Islam, para leluhur tetap mendapat tempat di hati masyarakat. Apalagi para tokoh di sini juga dipercaya sebagai penyebar agama Islam di Kota Batu. Berdasarkan kisah sejarah, sosok Mbah Wastu diceritakan sebagai Pangeran Rojoyo atau Syekh Abdul Ghanaim yang juga dikenal dengan nama Kiai Bubuk Angin. Nama itu dipakai untuk menyamarkan diri dari kejaran tentara Belanda. Pangeran Rojoyo sendiri pernah menjadi murid Pangeran Diponegoro saat dalam pelarian dikejar tentara Belanda. Selama masa pelarian itu, dia mendirikan padepokan sebagai tempat tinggal dan menyebarkan Islam. Pangeran Rojoyo meninggal pada tahun 1830 di tempat itu. Tokoh lain yang dimakamkan di sana adalah Dewi Condro Asmoro yang dikenal dengan Batu atau Mbah Tuwo. Dia adalah istri dari Pangeran Rojoyo, salah satu keturunan kerajaan Majapahit, putri dari Prabu Suwito Karto dan Dewi Anjasmoro.
disebutkan Batu dikenal sebagai tokoh Syed Islam hingga akhir hayatnya di kota Batu pada 1781. Konon, dia meninggal saat melanturkan lafaz pujian Matakul Jannah. Sebab itulah keduanya menjadi tokoh legendaris di kota Batu. Selain itu, ada juga Dewi Mutmainah dan Kiai Naim. Dewi Mutmainah adalah istri muda Pangeran Rojoyo, putri dari Syekh Maulana Muhammad, putra Sunan Gunung Jati. Sedangkan Kiai Naim adalah salah seorang teman seperjuangan Pangeran Rojoyo yang berasal dari Mataram. Namun, saat datang di Batu, dia disuruh Pangeran Rojoyo untuk menetap dan membantu menyebarkan Islam di sana. Hingga kemudian saat berencana pulang kembali ke Mataram, Kiai Naim terjatuh dari kuda dan meninggal dunia. Jasadnya dikebumikan di tempat itu juga.